Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Daya Inti Guna Yasa Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MDIY. Nah, mungkin teman-teman pernah ketemu ya teman-temannya. Nah, ini adalah perusahaan perdagangan eceran alat-alat rumah tangga dan lainnya. Mungkin kita pernah ketemu yaitu Mr. D ini teman-teman. Baik itu di supermarket atau di toko-toko teman. Di ruko-ruko ada bacaan Mr. D. Nah, mungkin kita pernah sekali ketemu ini teman-teman dan juga pernah belanja. Ini perusahaan mau IPO teman-teman, Mr. D ini teman-teman. Nah, dengan kode emiten yaitu MDIY. Nah itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Daya Inti Guna Yasa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 27 Maret tahun 2017. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran alat rumah tangga dan perabotan, perangkat kelas, alat tulis dan olahraga, perhiasan dan kosmetik, mainan dan lain-lain, termasuk aksesori mobil, produk elektronik, kado, aksesori, komputer dan ponsel, serta makanan dan minuman. Nah, untuk perusahaan ini memiliki 824 toko yang tersebar di seluruh Indonesia per tanggal 30 Juni tahun 2024, yang didesain dengan tampilan yang terang dan bersih untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menarik, nyaman, dan menyenangkan. Menurut Pos dan Sullivan, perusahaan adalah permainan terbesar dalam hal jumlah toko. Tidak hanya di antara peritel, perlengkapan rumah tangga, tetapi juga di antara peritel utama, terpilih di industri retail berbasis non-grocery. Seluruh toko dioperasikan secara langsung dan tidak melalui sistem laba atau keagenan. Perusahaan menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau dengan sekitar rata-rata 18.000 per SKU per toko. Variasi produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan terus ditinjau dan disesuaikan untuk menanggapi perubahan permintaan pelanggan dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap para pesaing atau pendatang baru di pasar. Perusahaan fokus untuk memastikan bahwa toko-toko diisi dengan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan belanja para pelanggan akan produk yang diinginkan. Untuk alamat emiten ini yaitu di Gedung AIA lantai 30 Jalan Jenderal Sudirman Komplek 48A Jakarta Selatan 12930. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http corporate id mr.id.com. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah mungkin kita pernah sekali ya teman-temannya kita temuin, dia sudah mempunyai cabang 824 toko yang tersebar di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi ya mungkin sering banget kita temuin teman-teman, sudah banyak banget ini teman-teman yang sudah tersebar ini. Ya mungkin kalau kita lihat mau IPO nih ya cukup menarik ini. Nah tapi bagaimana kalau dengan perusahaannya nih, apakah bagus teman-teman? Kalau kita lihat perusahaan dari dalam lumayan, tapi ya kalau kita lihat toko masuk ke dalam tuh agak sepi ya teman-temannya itu. Nah, nanti kita lihat juga laba perusahaannya apakah memang sepi, tidak ada pelanggan, tidak meningkat ini kinerjanya atau mas sebaliknya itu. Nah ini dia teman-teman, mungkin kita pernah ketemu ya teman-temannya ya. Mungkin teman-teman beli belanja apa, misalkan belanja alat tulis, ada juga nih teman-teman perabotan rumah tangga atau alat-alat ini untuk perkakas dan lain-lain teman-teman. Nah ini Mr. D Indonesia ini retail terbesar di Asia Tenggara yang tadi percaya banyak keluarga teman-teman. Katanya harganya paling murah katanya. Nah nggak tahu juga sih. Nah ini juga ada teman, nah hardware ada semua teman-teman. Elektronik juga ada itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO teman-teman. Jumlah saham ditawarkan adalah 2.519.039.400 lembar saham. Dari total saham dicatatkan itu 10%. Harga penawar rentang dari 1.650 sampai 1.870. Dana diperoleh sekitar 4,1 triliun sampai 4,7 triliun. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 25 November tahun 2024 sampai di tanggal 3 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 13 Desember sampai 17 Desember tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 17 Desember tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 19 Desember tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu CC
Mandiri Sekuritas, dan juga C3 PT Cim Niaga Sekuritas masuk ke papan utama. Nah, jadi kalau kita sih ini adalah perusahaan IPO untuk yang jumbo teman-teman. Ya, kalau saya sih anggapnya jumbo nih karena jumlah lotnya itu lumayan besar juga teman-teman, termasuk untuk harganya nih teman-teman. Nah, lumayan juga teman-temannya, dia memperoleh dana 4,1 triliun, hampir sama seperti AAD di data teman. Untuk underwriternya nih agak cukup menarik teman-temannya, CC dan juga C3. C3 ini termasuk EU ya teman-temannya. Ya, CGS juga termasuk, dan juga Cim Niaga juga termasuk di data teman itu. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 60% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Cim Niaga. Nah, artinya dia ini mau bayar hutang teman-teman. Pantasan underwriternya aja PT Cim Niaga ya teman-temannya, artinya dia ini mau bayar hutang juga. Nah, lalu yang kedua, sekitar 30% akan digunakan oleh perusahaan anak perusahaan untuk biaya pembukaan toko baru yang terdiri dari biaya deposit dan uang muka sewa toko, renovasi, pengadaan perabotan dan pelengkapan toko di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Pembeli sewa penyedia jasa renovasi, pengadaan perabotan, dan penjual perlengkapan semuanya merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan aplikasi dengan perusahaan. Penggunaan dana tersebut direncanakan dilakukan pada tahun 2025 sampai di tahun 2026. Yang ketiga, sekitar 10% akan digunakan oleh DSJ untuk modal kerja operasional yang mencakup namun tidak terbatas untuk biaya pembelian persediaan, biaya logistik, dan juga sebagainya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat sih rencana penggunaannya nih ya pastinya nggak tahu cukup menarik teman-temannya. Ya, kalau kita lihat sih memang dia digunakan untuk bayar hutang 60%, tapi sisanya itu 40% tuh untuk ekspektasi dan juga untuk modal kerja teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham teman-teman. Sebelum IPO nilai nominalnya 25 per saham. Wow, jauh banget ya teman-temannya, 25 ke 1.800-an tadi teman-temannya yang paling tinggi. Dan kalau kita lihat yang pemegang sahamnya itu lumayan banyak banget teman-teman. Ada 6 teman-teman yang megang sahamnya nih. Lalu yang ketujuh Bank Masyarakat, lalu MESOP ya teman-temannya. MESOP ini seperti gawe lah teman-teman. Ya, tapi tetap masuk ke masyarakat jadi totalnya teman-teman. Itu. Ya, jadi kalau kita sih lumayan besar juga teman-temannya yang megangnya. Ya, pastinya ini di lock up ini teman-teman. Jadi untuk jumlah sahamnya di stok penuh ada sekitar 25 miliar ini teman-teman itu. Nah, kita lihat dulu untuk pembatasan atau pengalian saham yang telah dikeluarkan sebelum penandaan umum perdana saham ini. Berdasarkan OJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan yang lebih rendah dari harga penandaan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, harusnya sih nggak boleh mengalihkan sama sekali nih teman, karena dia dapat harga di bawah teman, di bawah harga IPO dia itu. Nah, untuk lebih lanjut, nah perjanjian penjamin emisi efek masing-masing teman. Nah, ini ada penjamin emisi efek juga teman. Nah, silakan teman untuk lihat ya temannya. Nah, ini juga ada perjanjian juga, ada periode lock up juga temannya. Nah, pemegang saham penjual setuju bahwa untuk jangka 6 bulan setelah tanggal pencatatan periode lock-up tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari penjamin pelaksanaan emisi efek, pemegang saham penjual atau pihak yang bertindak atas nama saham tidak akan melakukan tindakan di bawah ini sehubungan dengan saham perusahaan saham lock-up miliknya. Ya, artinya kalau kita sih untuk pemegang ini di lock-up ya teman-temannya. Nah, yang pertama, menjual menerima pemesanan atas, menawarkan untuk menjual, berkontak, menyepakati, dan lain-lain teman-teman. Nah, artinya setiap saham itu memiliki untuk kepentingan. Nah, kalau kita sih dia ini di lock up ya teman-temannya. Nah, jadi nggak boleh jualan sama sekali saham milik pemegang saham penjual itu. Nah, lalu menandatangani melakukan transaksi apapun. Nah, lalu menawarkan atau menyetujui untuk mengumumkan niat untuk melaksanakan transaksi apapun itu. Nah, lalu untuk pernyataan pengendali ya teman-temannya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Oktober tahun 2024, Tan Yu Ye sebagai pengendali perusahaan telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu 12 bulan, artinya 1 tahun teman-teman itu.
kalau kita lihat sih untuk strukturnya ini dia teman-teman, Tan Yu Ye. Nah, lumayan besar ya, dia pegangnya 31% di Azala Alpin ini teman-teman. Nah, yang kalau kita lihat sih yang paling banyak tadi itu adalah ini dia teman-teman, Azala ini. Nah, itu. Ya, lalu sisanya ya lumayan juga si Darwin ada ini teman-temannya. Nah, Loko Leong juga ada. Nah, meskipun mereka banyak ini ya, mereka nggak boleh mengalihkan juga teman-teman itu. Dan juga kalau kita sih anak usahanya lumayan juga sih ini teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita masuk ke lapang posisi keuangannya teman-teman. Kita lihat dulu di tahun 2021 ya. Ini dalam jutaan rupiah teman-temannya. Nah, kalau kita lihat untuk asetnya, aset lancar dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Lalu di tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan yang lumayan besar ya teman-teman ya. Untuk aset tidak lancar, kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Untuk jumlah asetnya, kalau kita lihat teman-temannya dari tahun ke tahun jadinya mengalami peningkatan. Lalu kita lihat untuk utangnya teman-temannya, untuk jangka pendek dulu dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Untuk jangka panjangnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 dia mengalami penurunan untuk utangnya, untuk jangka panjangnya. Jadi kalau kita lihat untuk utang ya dari tahun 2001 ke tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami peningkatan terus, tapi di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan ya. Lalu untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya teman-teman. Yang paling meningkat tuh ya di tahun 2024. Kalau kita lihat ekuitasnya teman-temannya dari segi aset yang tadi itu. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya teman-teman. Dalam jutaan rupiah juga nih. Kalau kita lihat penjualannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan yang sangat drastis banget ini teman-teman. Lalu di tahun 2023 meningkat lagi dia teman-teman. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2003 ke tahun 2024 sampai di bulan 6 ya. Nah, kalau kita lihat sih nyata meningkat itu sangat drastis banget nih teman-teman. Untuk penjualannya nih teman-teman. Di tahun 2024. Artinya kalau kita lihat sih hampir 100% meningkat ya teman-teman itu. Jadi, kalau kita lihat untuk nama tuh laba rugi sebelum pajak ini aja yang bersih ya teman-temannya. Nah, jadi kita lihat untuk penghasilan rugi bersih untuk tahun berjalannya dari tahun 2021 nyata mengalami kerugian. Di tahun 2022 mengalami peningkatan ya. Di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, dibandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni, artinya meningkatnya itu sangat drastis teman-teman. Untuk laba usahanya nih teman-teman. Kalau kita sih hampir 3 kali lipat ya teman-temannya, dia meningkatnya tuh artinya 300% untuk nama tuh laba bersihnya nih itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk laba itu cukup menarik ya teman-temannya untuk Mr. D ini itu. Nah, kalau kita lihat untuk kebijakan dividen setelah penanaman umum perdana saham mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, artinya di tahun 2025 nanti teman-temannya dan seterusnya, manajemen perusahaan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham perusahaan paling sedikit adalah 40% dari laba bersih setelah pajak. Artinya untuk saham untuk Mr. D ini mau bagi dividen paling sedikit ada 40% ya teman-teman. Itu dia. Oke ya, nanti tetap keputusan nama tuh untuk nama tuh rapat umum pemegang saham nanti teman-teman, grupnya nanti itu. Nah, untuk lebih jelas teman-teman bisa baca untuk di bab 10-nya teman-teman tentang kebijakan dividen itu. Nah, kita masuk ke policy untuk MDI di tahun 2023 teman-teman. Untuk di harga 1650 sampai 1870. Untuk PBP-nya di harga 1650 yaitu 49,29 kali. Untuk di 1870 yaitu 55,86 kali. Untuk per-nya di 1650 yaitu 120,21 kali. Untuk di 1870 yaitu 136,24 kali. Untuk BP-nya sama 33,48, untuk DER juga sama 323,62%, untuk E juga sama 41%, untuk EPS 13,73. Untuk jumlah sahamnya tadi kalau kita lihat 25 miliar, untuk ekuitasnya di tahun 2023 ini yaitu 860 miliar, untuk laba bersihnya 352 miliar. Untuk total hutangnya kalau kita sih 2,7 triliun. Untuk market cap di 1650 adalah 42 triliun, untuk market cap di 1870 adalah 48 triliun. Nah, jadi
Kalau kita lihat teman-temannya untuk di tahun 2023 ini tidak cukup menarik banget karena polos itu mahal banget teman-teman. Apalagi kalau kita lihat PWP-nya aja sampai 49 teman-teman. Ini harganya nih nggak cocok sama sekali teman-teman. Harusnya harganya itu di 500 teman-teman. Nah nanti kita hitung ya teman-teman ya, kalau harga 500 berapa deh nanti. Ya ini nggak cocok sama sekali. Dan juga kalau kita lihat sih utang itu besar banget teman-temannya dibandingkan ekuitasnya. Sampai 2 triliun teman utangnya tuh. Tapi ya kalau kita di tahun 2024 nanti dia berubah, dia sudah bayar. Nah kita lihat dulu untuk di tahun 2024 nya apakah cukup menarik dibandingkan di tahun 2023 ini. Kita lihat dulu. Nah kalau kita lihat untuk policy untuk MDIY di tahun 2024 jika disetahunkan untuk harga yang sama teman-temannya, PBP nya yaitu di 19,89 kali di 1650, untuk di 1870 yaitu 22,54 kali. Untuk pelnya di 1650 yaitu 39,70 kali, untuk di 1870 yaitu 44,99 kali. Untuk BP sama 82,96, untuk DOL juga sama 127,18, untuk lainnya 50,10%, untuk EPS 41,57. Untuk jumlah sahamnya itu 25 miliar, untuk ekuitasnya 2,1 triliun, untuk laba bersihnya jika disetahunkan di tahun 2024 yaitu 1 triliun, untuk total hutangnya itu 2,7 triliun teman-teman. Untuk laba bersih untuk market cap-nya yaitu di 1650 yaitu 42 triliun, untuk market cap di 1870 adalah 48 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya untuk total hutangnya nih nggak jauh beda dia teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk utangnya, nah ya memang gak jauh beda dia teman-teman di tahun 2024 ke tahun 2003 karena dia tuh mengambil penuhnya tuh sangat sedikit dia teman-teman. Ya jadinya kalau kita lihat untuk di tahun 2024 ini masih agak mendingan dibandingkan di tahun 2023. Untuk PWP-nya lumayan agak turun ya teman-temannya. Nah ya meskipun turun tetap mahal ini teman-teman. Harusnya harganya ini gak cocok sama sekali di angka 1000-an ini teman-teman. Mendekati 2000 malahan harganya nih. Kalau menurut saya sih harga 500 saja cukup ini teman-teman. Tapi ya dia dipatok harga 1000-an, mahal banget ini. Beda seperti AADI. Kalau sama AADI ya meskipun harga tinggi tetap murah dia teman-teman. Itu. Dan juga ya PL-nya nih agak lumayan juga ya teman-teman dibandingkan sebelumnya teman-teman. Nah 120 kali. Dan juga kalau kita lihat utangnya masih mending ini. Tapi ya lumayan tinggi juga. Dan juga nanti untuk bayar hutang nanti teman-teman. Nah ya kalau bayar hutang agak lumayan juga dia teman-temannya untuk Mr. Dini itu. Nah jadinya kalau kita lihat untuk policy untuk Mr. Dini atau temannya untuk di tahun 2023 di tahun 2024 aja tidak cukup menarik sama sekali. Kurang ini teman-teman. Masalahnya itu cuma satu, ada di harganya. Coba harganya itu di bawah 1000. Di harga 500 saja cocok itu teman-teman itu. Oke, nanti kita jelaskan juga ya teman-teman, saya akan jelaskan kalau kita buat di harga 500. Oke, kita masuk dulu kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham untuk MND dari tahun 2001 ke tahun 2024 selalu meningkat sangat drastis dari segi pendapatannya teman-teman. Nah, untuk Mr. Dini teman-temannya, untuk MDIY ini kalau kita lihat sih dari tahun 2001 tadi sampai ke tahun 2024 tuh dia meningkat terus ya teman dari segi pendapatannya. Apalagi di tahun 2024 aja sampai bulan Juni aja lumayan juga dia teman-teman untuk meningkat nama tuh pendapatannya dan juga labanya pasti. Yang kedua, tujuan penggunaan dana untuk bayar hutang yang pastinya tidak cukup menarik dan sisanya untuk modal kerja. Ya meskipun ada modal kerja tapi kalau kita lihat tadi itu 60% nya untuk bayar hutang tadi teman-teman, itu pastinya nggak cukup menarik pastinya. Tapi ya rata-rata sih kalau misalkan IPO jumbo pastinya digunakan untuk bayar hutang, apalagi dana dihimpun itu sampai berapa triliun teman-teman. Ya kalau dana sudah sampai berapa triliun itu ya pastinya bukan lain untuk bayar hutang pastinya itu. Ya contohnya aja seperti buat kemarin aja bawa IPO aja bayar hutang tapi ujung-ujungnya digoreng dia teman-teman. Itu. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham MNDIY adalah CC dan C3 atau U. Rata-rata ditutup di zona hijau yang masih cukup menarik. Nah, untuk IPO saham MDIY ini teman-temannya kalau kita lihat sih nyata dia pakai underweight CC yaitu Mandiri Sekuritas. Kalau menurut saya sih untuk Mandiri Sekuritas ini cukup menarik teman-teman. Ya meskipun gak menarik banget, standar lah teman-teman.
Kenapa saya bilang standar? Karena dia tuh sering banget jagain harganya di IPO dia teman. Ngasih tembok harganya di IPO harganya. Jadi dijagain dia teman. Tapi ya kalau saya lihat sih di hari pertama saja ya teman-temannya. Itu. Oke, mari kita lihat dulu ini teman-temannya. Di tahun 2018 bervariasi, di tahun 2020 50% naiknya. Di tahun 2021 kalau kita sih hanya buka dan CMT aja satu kali ala. Ya, sisanya ada AEB seperti Apia, Archie ditutup 0,66% dan juga Intel minus 4,37%. Nah, kita lihat di tahun 2022 untuk Goto 13%, untuk beli kuning. Nah, untuk di tahun 2023 teman-teman. Untuk PGO kuning, Enkel 4%, AMN 3%, dan Sinima 17%. Nah, yang akan kita lihat adalah Sinima, AMN, dan juga Enkel ya teman-temannya. Yang baru dekat-dekat ini aja kita lihat. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, pertama sekali kita akan lihat untuk AMN ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk AMN ya teman-temannya, waktu lalu IPO dia ditutup di zona hijau. Lumayan juga teman-teman, dan juga sempat naiknya tuh lumayan. Kalau nggak salah sih hampir 10% ya teman-temannya. Ya, dan juga kalau kita lihat sih untuk saham untuk AMN ini Paulus itu murah banget teman-teman. Tapi harganya tuh mahal. Dan juga yang ikut tuh SPI. Dan juga penjataan kemarin tuh lumayan besar banget teman-teman. Banyak yang panik taunya tetap dijagain dia teman-teman. Itu dijagain di tembok di nama tuh di harga IPO-nya. Ya meskipun kalau kita lihat sih ditutup di 3% dia teman-teman itu. Ya tetap dijagain, tapi ujung-ujungnya baru digas naik dia teman-teman. Mungkin buang dulu barang yang retail yang cemas kemarin dia pada saat IPO kan, kalau nggak salah sih 90% teman-teman penjataannya yang di bawah 100 juta. Karena sepi yang ikut kemarin tuh, karena harganya tuh memang mahal teman-teman. Ya, meskipun harga yang mahal itu adalah harga premium teman-teman. Sama seperti AAD nanti teman-teman itu. Jadinya ya digas terus teman-teman. Ya, kita juga tahu sih saham AMN ini nomor 2 terbesar ya teman-teman ya. Yang pertama ada Freeport, yang kedua AMN. Pastinya digoreng paling bandal ini teman-teman. Dan juga ada asing juga ikut. Ya, bukti aja sampai saat ini harga AMN aja sudah 10.000 ya teman-teman ya. Sempat ke berapa dia? Nah, sempat ke 15.000 deh teman-teman dari harga itu. Nah, jadi kalau kita si Android-nya memang bagus sih CC, tapi ya waktu lalu dia pas mau masuk MSCI tahunya dibuang deh teman-teman itu. Lalu kita lanjut ke Enkel teman-teman. Nah, Enkel juga sama teman-teman. Di hari pertama tahunya naik ngegas dia teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk penjataannya juga lumayan juga teman-teman. Dan juga untuk jumlahnya tuh besar juga dia teman-teman, sama seperti AMN tadi. Tapi ditutup 4% ya, masih lumayan teman-teman ya. Kalau kita lihat sih sempat naiknya itu hampir 15% dan 20% ya teman-teman. Tapi ya ditutup 4%. Tapi lumayan menurut saya. Meskipun tidak kalah, penjataan lumayan besar, itu sudah lumayan juga teman-teman. Misalkan kita dapat jatahnya tuh 20%. Tahunya naik 10%. Itu sudah cuannya tuh 2 juta teman-teman. Itu lumayan banget teman-teman, itu dia. Nah, lalu yang terakhir ada Sinima teman-teman. Nah, Sinima sempat saya record ya teman-temannya. Untuk AMN dan juga Enkel nggak saya record teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kita tonton bentar ya teman-temannya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat ini dia. Ada tembok ini teman-teman. Nah, bentar. Ini kuning di sini ya. Kita lihat. Nah, ini open market langsung naik dia 10%. Nah, ini dijagain. Nah, ini sepertinya si CC teman-teman yang nembok. Nah, dijagain harganya langsung naik dia teman-teman 10%. Nah, 7%, 8%, nah 10% sih. Kalau kita lihat sih penutupannya lumayan juga. Nah, ini ditembok semua teman-teman. Ini nemboknya nih si Android CC. Itulah kenapa saya senang sama CC itu, dia berani jagain harganya teman-teman. Itu dia. Dan kalau kita lihat sih untuk Sinima ditutup 17% itu. Nah, jadinya kalau menurut saya sih untuk si Android CC ini cocok banget teman-teman. Karena dia sering banget jagain harga di IPO, di harga kuning dia teman-teman. Jadi nggak sempat sampai merah, pastinya diangkat lagi kembali dia. Tapi ya kalau mau buat alat tuh, kalau untuk CC ini jarang banget teman-teman. Itu rata-rata sih pastinya hijau saja itu. Lalu selanjutnya adalah Chip Niaga Sekuritas Indonesia C3 atau U. Nah, mungkin teman-teman tuh banyak mencari C3 nih, kadang kita lihat tuh nggak ketemu. Android lah apa C3? Dia ini gabungan sih teman-teman. Nah, atau kita bisa singkat saja U ya teman-temannya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Omet aja di hari pertama aja U yang buang teman-teman.
nggak ada C3. Nah, C3 tuh ya dia tuh gabungan dari beberapa perusahaan teman-teman. Cim Niaga, CGS, apalagi satu lagi. Nah itu. Nah kalau kita sih untuk underweight-nya ini ya bervariasi ya teman-temannya. Ya terakhir kalau kita lihat untuk Daas lumayan juga dia teman-teman. Dia nggak tahu buang bank di hari pertama itu. Ya yang terakhir tuh di tahun 2022 ya ASIO 1 kali A teman-teman. STA 2 kali A, sisanya ditutup di zona hijau semua nih teman-teman, kecuali ADCP minus dia itu. Tapi ya kalau kita sih masih cukup menarik ini teman-teman untuk underweight-nya. Oke, kita kembali lagi ke simpulan. Nah, jadi sudah tahu ya teman-temannya untuk terikut untuk underweight untuk IPO saham MDIY nanti teman-teman, seperti CC dan juga C3. Yang keempat, IPO saham MDIY valuasinya tergolong lumayan mahal banget. Mahal banget ini teman-teman, saya bilang. Harga sudah tinggi, valuasi mahal. Masih mending sih AAD. AAD harga tinggi itu adalah harga premium, tapi valuasi itu murah banget teman-teman. Itu coba di harga 500 untuk MDIY. Nah coba kita lihat teman-temannya, jika harga MDIY di harga 500, nah ini untuk tahun ini, nah ini untuk apa namanya itu di tahun 2024 ya teman-teman, jika disetahunkan ya. Kalau harganya 500, ini yang kejadian, murah kan valuasinya. Atau di 200, murah, dana dihimpun 503 miliar. Coba harganya di sini di 200, valuasi itu murah banget teman-teman, menarik banget pastinya. Ya di 500 saja menarik banget pastinya nih teman-teman. Valuasi untuk di harga 500 masih cukup menarik nih teman-teman. Apalagi kalau misalkan di bawah 500, misalkan di 200, menarik banget. Coba di 100, oh, tambah ini, tambah keren ini, tambah bagus ini pastinya teman-teman. Tapi ya malahan dibuat harga premium tinggi, jadinya policy itu mahal banget ya teman-teman. Itu ya misalkan ya dia ambil di harga atas ya, nggak usah di harga atas sih, harga bawah aja, mungkin nggak tahu ini banyak yang ikut ya. Coba kalau banyak yang nembak di harga bawah di 1650, kita lihat untuk A-nya di 2060, itu berapa polisinya? Nah sudah 24 kali nih teman-teman, lumayan kan teman-teman kan, tinggi juga tentang polisinya untuk PWP nya. Kalau untuk A di hari pertama tuh agak berat banget ini teman-teman untuk MDIY ini. Itu ya ini semua itu tergantung sama Bana sih itu. Ya kalau kita lihat sih untuk trik ikut untuk CC itu cukup menarik, dia nggak terangkat tapi dia tuh jagain harganya itu. Nah coba kalau kita bandingkan untuk kompetitornya seperti Aces teman-teman, Aces lebih bagus dan menarik teman-teman. Untuk fundamental dan policy itu cukup menarik banget ya, dan juga sering bagi dividen. Nah kalau kita bandingkan untuk Aces dan juga MDIY ini, untuk harganya menarik tuh di Aces dia teman-teman. Coba MDIY di harga 200 atau 500 itu cukup menarik juga dia teman-teman. Bisa saja kalau harga di 500 dia, karena enteng diangkat. Tapi ya malahan dibuat harga di 1000-an, 1600 paling rendah sampai 1800. Itu susah banget pasti yang angkat. Dan juga ya mungkin kurang happy juga teman-temannya. Beda seperti AAD teman-teman. Nah, dan juga ya underweight-nya juga agak kurang mendukung. Underweight-nya ini memang bagus tapi jarang banget angkat. Yang ada jagain harga dia itu. Oke, kita lanjut. Yang kelima, IPO saham MDIY pastinya penjatan akan super jumbo. Ini yang saya garis bawain teman, super jumbo. Kalau ingat IPO jumbo seperti dulu, karena jumlah lot itu lumayan besar, ditambah harganya tinggi, perkiraan bisa 20% teman penjatannya, tergantung sama yang ikut dan jumlah antrian nanti teman. Nah jadi kalau saya lihat sih seperti sini aja lumayan teman, yang bawah aja 99 juta aja 32% teman. Ya kalau kita lihat sih memang jumlah untuk lotnya itu lumayan juga teman. Ini dia kita lihat ya untuk Sinema. Untuk Sinema. Nah 83 juta lot teman, tapi harganya masih agak mendingan teman. Nah itulah masih bisa diangkat teman oleh bandal sampai ditutup di 17%. Ini 32% teman.
Ya naik 10% aja sudah cuan 3,2 juta teman-teman itu. Tapi quality banget ya teman-temannya. Kalau kita lihat tadi ya teman-temannya, ini dia. Nah, artinya kita tuh masih bisa cuan teman-teman itu ya. Dan juga ya kalau misalkan kita bandingkan seperti Anchor, ini ada nggak ya, saya ini Anchor jatah. Nah, 64% teman-teman penjatanya ya, karena harganya sudah tinggi dan juga jumlah lotnya ini besar banget teman-teman. Nah, jadi kalau saya berpendapatan, kalau saya hitung, kalau misalkan dia ini nanti lumayan misalkan tembus 50.000 aja yang ikut ya, itu bisa saja ya perkiraan 20% teman-teman penjatanya, 20 sampai 25% itu. Nah, kunci suksesnya tuh ada di nama tuh IPO AAD teman-teman. Nah, jadi misalkan IPO AAD sukses, misalkan dia beberapa kali bisa begal, itu pastinya untuk saham untuk MEDI ini nanti akan ramai banget teman-teman. Itu adalah kunci suksesnya. Kalau misalkan IPO AAD nggak tahu sukses, itu akan sepi teman-teman. Itu nggak tahu ini, Bung agak kecewa pastinya. IPO AAD jumbo aja begini pergerakannya. Misalkan di hari pertama nggak ternyata apalagi MDIY posisi sudah jelek buruk banget, taunya nggak ini. Nah itu pastinya nggak tahu minat pastinya teman-teman. Jadi kunci suksesnya adalah di IPO AAD. IPO AAD sukses, pasti jalan MDI ini teman-teman. Itu pastinya nggak kalah, pastinya akan naik perlahan dia teman-teman. Itu sama seperti Sinima tuh, dan juga seperti Enkel juga, sama seperti AMN juga itu. Yang keenam, IPO saham MEDA lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek, yaitu YPC aja. Yang penting kita cuan. Pastinya MDI ini ditutup di zona hijau. Seperti saya bilang tadi, si underwater CC sering banget nembok jagain harga IPO pas hari pertama listing. Hari pertama aja ya teman-temannya, nggak tahu hari kedepannya. Saya nggak tahu mematikan. Nah, jadi kalau misalkan untuk MDI tanya nggak kalah, saya mungkin langsung jualan teman-teman. Atau saya lihat dulu nama tuh market. Misalkan dia masih kuat naik, ya saya akan hold dulu, cari posisi di mana saya akan taking profit. Itu dia. Ya kalau kita lihat sih untuk policy ini cukup mahal, tapi nggak ada kemungkinan masih bisa kasih cuan. Setidaknya ditutup di 10% atau 15%, itu lumayan juga teman-teman. Kita taking profit 10% aja lumayan juga itu teman-teman. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa lock teman-teman? Kalau lock itu adalah bonus jika bandar mau goreng. Tapi ya kalau open market gak mungkin lock sih. Pastinya ada buangan lumayan besar, apalagi penjatanya nanti lumayan jumbo teman-teman. Kalau misalkan penjatanya aja 20%, ya pastinya banyak sekali ada yang mau buang teman-teman. 10% aja lumayan juga teman-teman penjatanya. Ya karena harganya juga lumayan tinggi teman-teman. Butuh dana 4 triliun. Ini tergantung nanti untuk kita lihat untuk di AAD teman-teman. Kunci suksesnya ada di IPO AAD. AAD sukses, pastinya MDI ini akan sukses juga itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham MDI ini? Apakah cukup menarik? Kalau saya sih akan ikut karena untuk IPC aja, yang penting cuan. Karena saya masih percaya sama underwater CC. Meskipun policy-nya itu jelek, mahal, tapi kalau misalkan underwater masih agak mendukung, itu masih bisa ngasih kita cuan teman-teman. Itu mungkin ini ada cuan akhir tahun, meskipun nggak tahu bisa naiknya ya, yang penting cuan kita itu. Nah tapi tergantung sama teman-teman, apakah mau ikut mau skip ya itu terserah teman-teman sih. Tetap dianalisa kembali ya teman-temannya. Ingat, nggak mungkin juga ya analisa saya ini salah teman-teman. Saya bilang sering dijagain Cici ini, taunya malah Cici jualan. Nah kita nggak tahu nama market teman-teman itu. Ya saya sih masih yakin sih akan ditutup di zona hijau. Apalagi kalau kita lihat IPO di bulan November aja bagus semua teman-teman. Padahal kalau kita buat aja jelek banget, taunya bisa naik ya teman-teman. Apalagi punya buat kemarin tuh jelek banget, taunya digoreng teman-teman. Sampai berapa kali dia. Sampai naik 300% ya teman-teman itu. Dan juga ada saja lumayan juga teman-teman. Ya itu semua itu tergantung sama bandal itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham MDI ini. Nah mungkin kalau kita lihat sih akan ada asing juga yang ikut ini teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk pembahasan untuk MDI ini. Kalau ada tambahan ya teman-temannya, dan juga saya akan bahas untuk purpose finalnya. Apakah ada
tambahan underwater atau tetap mereka berdua ini teman-teman itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah nonton. Salam cuan.